Jumpa lagi dengan channel Amang Reja. Sekarang video ini akan menjelaskan bagaimana wisata pedesaan yang ada di Belanda, apakah bisa diterapkan di kota Banjarmasin. Ternyata bisa, dan ada tempat yang bisa menyamai wisata pedesaan yang ada di Belanda yang ada di Banjarmasin. Selengkapnya ada di dalam video ini. Terima kasih. Kota Belanda ini hampir sama dengan kota Banjarmasin, banyak juga mempunyai sungai, dan air sungai ini juga permukaan air di bawah permukaan air laut. Dia banyak mempunyai sungai-sungai dan perahu-perahunya juga hampir sama dengan kita Banjarmasin. Tapi dia mengelola wisatanya, wisata pedesaan, wisata sungai itu sangat serasi sekali. Coba Anda lihat perumahan, sawah, sungai yang bersih. Jadi indah sekali, pemandangan begitu indah dan menyenangkan wisatawan. Sebetulnya Banjarmasin juga bisa seperti ini karena lingkungannya hampir sama dengan Banjarmasin. Mereka cukup profesional mengelola wisata pedesaan. Banjarmasin juga ada daerah seperti ini, tapi kita harus mengelolanya secara profesional. Ada beberapa tempat di Banjarmasin yang begitu menyerupai seperti daerah ini, seperti ada sawah, ada sungai, ada perumahan. Inilah tempatnya yang ada di Banjarmasin. Ini sangat serupa sekali dengan Belanda ini. Coba kita lihat, ini di Banjarmasin, sungai, perumahan, dan sawah begitu serasi. Nah, ini tempatnya. Nah, inilah yang bisa kita lakukan. Mengelola wisata pedesaan seperti di Belanda itu. Coba Anda lihat, ada sungai, ada perumahan, ada sawah, sungai yang bersih. Sungai ini lebarnya sekitar 20 meteran. Lokasi ini ada di lingkar selatan Banjarmasin yang jalan tol arah ke Basirih. Jadi sangat dekat. Jadi ada di dalam kota dan juga dekat rumah sakit yang sedang dibangun oleh Pak Muhyiddin. Coba Anda lihat, ini jalan bisa dilebar-lebar sekitar 4 meter untuk pejalan kaki. Samping kiri itu ada sungai yang 20 meter tadi. Samping kanan itu ada sawah yang sangat indah. Nah, sungai yang ini dibersihkan, didalami, disiring di pinggir kiri dan pinggir kanan, serta rumah-rumah yang ada di samping sungai ini harus direlokasi atau dibikin seperti rumah hijau ataupun rumah biru yang disiring tanpa relokasi juga bisa. Jadi ini sangat potensi sekali. Nah, ini sungai-sungainya bisa terlihat sangat lebar, tetapi banyak dihuni oleh bangunan-bangunan liar. Jadi ini bisa dibersihkan atau direlokasi, atau bagaimana nanti mungkin bisa dikomunikasikan dengan masyarakat. Masyarakat juga bisa menaikkan perekonomiannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba lihat ke sebelah kanan, itu ada perahu. Nah, ini perahu kan, berarti kita bisa buat seperti di Belanda tadi. Jadi kita lebari sungainya, kita dalami sungainya, kita buat perahunya seperti yang ada di Belanda tadi. Tapi kemenangan kita adalah kita mempunyai persawahan yang sangat luas. Persawahan inilah yang tidak dipunyai di Belanda tadi. Tetapi kita punya persawahan. Kalau untuk rumah-rumah tradisional di pinggir-pinggir sungai bisa kita buat. Satu lagi yaitu jalan ini harus dilebari mungkin menjadi 4 meter. Untuk sepeda, orang pejalan kaki, berolahraga, wah sangat
kompak dibanding dengan yang Belanda tadi. Yang jelas persawahan kita lebih menarik. Nah, jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan pertimbangan ke depan untuk dijadikan tempat wisata. Ini panjang jalan ini kira-kira dari kilometer 4 di Ukuah itu sampai kilometer 6 ada 2,5 km lah. Nah, ini mengarah ke Ukuah ini jalannya. Kalau ini mengarah ke kilometer ke Banjarmasin. Nah, jadi untuk olahraga sangat bagus sekali. Jadi di samping Siring Banjarmasin, kita juga punya wisata pedesaan yang menggambarkan desa dalam kota. Jadi ini salah satu ikon Banjarmasin juga, di samping kita punya ikon Siring. Jadi kita punya ikon pedesaan. Kenapa saya bilang ini sangat berpotensi? Dan karena perumahan di sungai ini relatif sedikit, tidak terlalu banyak. Jadi untuk pembebasan, untuk relokasi, harganya, anggarannya tidak terlalu mahal. Jadi yang memungkinkan kayaknya ini untuk dijadikan wisata seperti di Belanda itu hanya di lokasi ini. Jadi sekali lagi ini hanya di lokasi ini yang berpotensi. Nah, ini kita ada pejalan kaki yang juga senang melihat pemandangan yang bagus ini. Sebentar Bu, bisa Bu wawancara sebentar Bu? Ini menurut Pian keindahannya kayak apa Bu ini Bu? Bagus, tapi masih perlu dibenahi. Iyalah Bu. Jadi kira-kira kalau menurut kita lah misalnya dijadikan desa wisata lah Bu lah. Ibu siapa Bu? Hah? Ibu siapa namanya? Ibu Mia. Ibu Mia. Ibu Mia orang sini nggak Bu? Enggak. Ada. Anak SMK 8. Oh, jadi jalan-jalan apa namanya? Mencobailah. Ya. Jadi kalau misalnya ini bulah diolah desa wisata, sebelah sana sungai sawah, sungainya dibersihi, semuaan dibersih jadi model kayak wisata ini jalan untuk olahraga. Kira-kira menurut Pian kayak Bu? Sip. Lah Bu. Bagus. Nah, mudah-mudahan bulah jadi Pian, mudah-mudahan pemerintah kita mendengar. Jadi di belakang Ukuah ini dijadikan desa wisata dalam kota. Iya. Jadi ini sungai ini kita bersihkan, bersih, rumah-rumah yang dihigai ini kita relokasi, pemandangan sawah tetap ada, perumahan ada, jalan dibesari 3-4 meter untuk pejalan kaki bersepeda sampai ke Palenam sana, kira-kira bagus belah. Iya. Ya mudah-mudahan didengar oleh Pak Wali Kota dan Gubernur lah misalnya supaya ada dananya belah. Iya. Setuju ya belah? Iya, setuju. Oke. Berhasil. Oke, masih belah. Iya. Ya, Assalamualaikum. Apa kabar Cel? Cel, Pian orang sini kan Cel? Hah? Orang sini. Kalau misalnya dijadikan desa wisata, Pian setuju lah Cel? Jadi, mengatap situ lah. Kalau misalnya jadikan desa wisata kayak gitu, jadi tempat wisata di sini bagus sih lah. Bagus saya. Ya lah Cil, supaya perekonomiannya bagus lah. Ngatam bagus benar itu. Oh, itu mengatam. Nah, makanya. Oh, di situ kah aja masih lah. Masih lah.